Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW tanamkan kepada para sahabat poin ini. Jangan pernah bergantung, jangan pernah takut, jangan pernah cinta kecuali kepada Allah. Karena memang gak ada pencipta kecuali Allah. Maka sahabat itu kalau sendalnya putus, angkat tangan ke langit. Ya Allah, sendal saya putus, gantikan. Sendal minta sama Allah. Kita kadang-kadang nanti sudah susah sekali baru minta sama Allah. Dia sakit, selalu pikiran pertama dokter. Dari dokter ini ke dokter itu, dokter ini ke dokter. Kalau sudah tidak sembuh, divonis kronis, baru sholat tahajud. Jadi Allah nomor 30. Coba sekarang balik. Kalau lagi sakit, sebelum ke dokter, berdoa sama Allah. Sebelum keluar rumah, ya Allah, jadikan dokter dan obat ini penyebab saya sembuh. Sembuh. Kitanya tidak hubungkan diri kita sama Allah. Untuk lebih jauh memahami masalah fondasi dasar Islam ini dulu ya. Coba Bapak Ibu sekarang di ruangan ini, datangkan di benaknya semua yang disembah selain Allah dulu. Ada yang sembah patung, ada yang sembah pohon, ya. Ada yang sembah api, macam-macam sembahan-sembahannya, gitu kan. Banyak sekali sembahan-sembahan. Yang paling unik itu patung-patung. Patung itu Bapak Ibu sekalian, dia yang ukir dari batu, dia yang pahat, dibentuk matanya, bentuk mulutnya, bentuk hidungnya, segala macam. Dia yang warnai, dia yang beri nama, dia yang pikul ke sudut ruangan rumahnya misalnya. Dan kalau rusak dia perbaiki. Lalu dia panggil Tuhan. Makanya masa fase Mekah dulu dinamakan masa jahiliyah. Bodoh benar gitu. Bukan berarti orang Mekah itu orang bodoh ya. Pintar mereka. Mereka pedagang-pedagang yang berhasil, para penyair yang pujangga, yang hebat. Tapi dikatakan oleh Allah orang jahil. Kenapa? Karena patung dia buat sendiri, dia kasih nama sendiri, lalu dia tunduk sama patung itu. Bagaimana bisa? Bodoh. Pohon yang disembah, pohon banyak, Lalu Tuhanmu yang mana? Pohon yang mana? Ada orang sembah sapi, sapi yang mana Tuhanmu? Sapi banyak. Kan gitu. Di India kan kita ada orang sembah sapi kan. Saya pernah ada cuplikannya sapi diberdiri, dia masuk, tunduk di bawah perutnya. Kan aneh gitu. Sebenarnya potensi mengenal Tuhan itu ada, tetapi orang tidak menggunakannya untuk mengenal Allah. Populasi manusia sekarang besar sekali jumlahnya, gitu kan? Kalau saya tidak salah 7,5 miliar, ya, atau lebih dari itu mungkin ya. Yang jelas dari jumlah manusia itu total semua 90% itu beriman kepada Allah. Cuma 10% yang tidak. 90% itu profetis ya, orang Yahudi, orang Nasrani, Muslim. Ini yang mendominasi sekarang penduduk dunia. Kalau kita tanya orang Yahudi, dia yakin ada Allah. Kalau kita tanya Nasrani, dia yakin ada Allah. Orang Muslim semua yakin Allah. Berarti mayoritas manusia beriman sama Allah. Nabi Musa sampaikan sebelum saya ada Nabi sebelum saya, namanya ini, namanya ini, namanya ini. Dan akan datang Nabi selesai, namanya Isa, namanya Muhammad. Mereka beriman, meninggal masuk surga. Dan mereka dikatakan Muslim. Tapi setelah Nabi Isa AS datang, dan beliau seorang Rasul, tadi saya sudah bilang Rasul, kalau dia datang menghapus syariat sebelumnya ya. Dengan datangnya Nabi Isa AS dan bawa kitab baru namanya Injil, Taurat dihapus hukumnya, tapi tetap diyakini pernah turun. Jadi setelah turun Nabi Isa, baca Taurat sudah nggak ada pahalanya lagi, karena sudah dihapus dengan kitab yang datang setelahnya. Makanya kalau orang Nasrani kita tanya, menurut kau Yahudi kafir gak? Kalau dia tahu agama ini akan katakan kafir. Loh kan dia beriman ada Tuhan namanya Allah. Iya, tapi dia masih nolak Nabi Isa. Karena orang dikatakan Muslim itu kalau dia betul-betul meyakini semua yang Allah suruh yakini, termasuk semua Rasul-Rasul. Gitu kan? Jadi orang Nasrani pun memvonis orang Yahudi kafir. Padahal mereka beriman ada Tuhan Allah, mereka yakin ada Musa, ada Taurat. Tapi mereka masih menolak Injil dan Isa. Bahkan yang berusaha untuk mensalib Nabi Isa adalah orang-orang Yahudi. Yang gitu. Begitu juga kita. Kenapa umat Muhammad SAW yang dapat predikat
predikat Muslim. Karena kita beriman kepada semua nabi-nabi, termasuk Musa, termasuk Isa, termasuk Nabi Muhammad SAW. Karena Islam artinya atau Muslim adalah orang yang menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah. Makanya pada mereka nggak ada predikat itu, karena orang Nasrani pun masih menolak risalah Nabi Muhammad SAW. Gara-gara penolakan itu dianggap mereka tidak beriman kepada Allah secara totalitas. Adalah datanglah predikat kafir ataupun non-Muslim di sini. Baik teman-teman sekalian, Islam yang sedang Bapak Ibu anut ini adalah agama yang sangat luas, mencakup seluruh blok kehidupan kita. Bukan hanya sekedar sholat, puasa, semua lini kehidupan kita itu adalah Islam. Kita harus menjadikan Islam sebagai tradisi kita dan jangan tradisi diislamkan. Jadi semua makan, minum, pakaian, pergaulan, pendapatan Islam. Islam mengatakan boleh, kita lakukan. Tidak dikatakan tidak boleh, dikatakan tidak boleh, kita tinggalkan. Seperti itulah. Islam ini teman-teman mengatur tatanan sosial dengan sangat rapi. Saya kasih contoh. Islam mengangkat namanya rasisme. Nggak ada rasisme dalam Islam. Nggak ada. Saya orang Arab, saya orang Melayu, saya orang bule. Nggak ada. Selama dia mengucapkan syahadat Muslim. Dan tidak ada perbedaan antara mereka kecuali dalam masalah ketakwaan. Makin baik, makin soleh, maka makin bagus. Jadi tidak ada perbedaan. Makanya waktu Nabi SAW mendakwakan Islam di Mekah, lalu Nabi SAW mengatakan kita semua sama. Kata Nabi SAW, tidak ada perbedaan antara Arab sama Ajam, orang Arab sama selain Arab, kecuali dengan ketakwaan. Sesungguhnya kalian semua dari tanah, dan kalian semua dari Adam, dan Adam dari tanah. Nabi SAW menghapuskan rasisme itu. Pernah ada sahabat, orang dari Mekah, sama ada juga dari Madinah. Dua orang ini rupanya cekcok. Habis ambil air di kali, cekcok, ribut. Mau berkelahi. Akhirnya si orang Mekah ini cabut pedang, yang orang Madinah cabut pedang. Lalu orang Mekah bilang, wahai orang-orang muhajirin, mesti orang-orang Mekah, ayo tolong saya. Tiba-tiba orang-orang Mekah ini pada ngumpul semua di belakang dia. Semua cabut pedang. Yang dari Madinah, orang Ansar ini bilang, wahai orang-orang Ansar, ya, panggil teman-temannya, tolonglah saya. Datang orang-orang Ansar, juga henuskan pedang, mau perang nih, sama-sama Muslim. Maka ada satu orang sahabat yang cerdas, dia langsung mendatangi kemah Nabi Muhammad SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, terjadi begini. Maka Nabi SAW langsung memakai baju beliau, baju untuk keluar, lalu menemui para sahabat, lalu sambil wajah beliau marah dan mengatakan, awada'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah masih ada panggilan-panggilan seruan jahiliyah seperti ini sementara saya sudah di tengah-tengah kalian? Da'ha fa innaha mumkinah. Tinggalkan ini, kalau tidak kalian akan hancur. Tidak ada rasisme. Bapak Ibu sebagai Muslim masuk ke wilayah manapun, di masjid manapun, Muslim tinggal sholat. Kita punya standarisasi hukum. Jilbab itu wajib di seluruh wilayah muka bumi ini. Sholat itu wajib di waktu di seluruh muka bumi ini. Babi haram di seluruh muka bumi ini, nggak ada perbedaan. Itu punya standarisasi. Jadi kita ke Eropa, kita ke Amerika, kita ke Afrika, kita ke Asia, sama saja. Kita bisa melakukan aktivitas yang sama, tidak ada perbedaan, itu standarisasi. Hukumnya begitu. Dan subhanallah, semua hukum ini, teman-teman sekalian, yang Allah SWT turunkan, penuh dengan hikmah yang luar biasa. Saya tidak bisa rincikan satu persatu hukum Islam. Kalau kita rincikan mungkin bertahun-tahun tidak habis. Saya akan kasih contoh saja. Kita kasih contoh sesuatu yang sebagian orang-orang non-Muslim menjadikannya sebagai senjata tanda kutip untuk menyerang Islam. Misal contoh, pencuri dipotong tangannya. Orang yang membunuh dalam Islam, kalau ada pemerintahan Islam juga dihukum mati. Gitu ya. Orang yang berzina dicambuk kalau belum nikah, dirajam kalau sudah menikah. Kenapa kok kesannya keras sekali Islam ini? Gitu. Seringkali orang melempar bahasa keras itu. Baik, saya coba membuka wacana Bapak Ibu sekalian. Orang yang mengatakan bahwasanya pencuri dipotong tangannya keras, itu orang yang belum pernah mengalami pencurian. Nah, jadi dia tidak tahu sakit hatinya orang yang dicuri. Betul nggak?
Oh itu keras itu, iya. Dia belum pernah hilang dompetnya, dia belum pernah hilang mobilnya, dia belum pernah dirampok. Orang yang bilang orang yang membunuh itu dipenggal lehernya kejam, orang yang tidak pernah mengalami pembunuhan, dia pulang ke rumah istrinya suaminya dibunuh orang, dia nggak alami itu, sehingga dia seenaknya ngomong gitu ya. Hukum Allah datang global dengan penuh hikmah. Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada kisos itu, hukuman fisik bagi pelaku kriminal, ada kebahagiaan buat kalian hai orang-orang yang berakal, kata Allah. Loh kok bisa orang berakal? Baik, saya kasih contoh tentang Saudi. Karena saya pernah tinggal sana kurang lebih 7-8 tahun, karena saya masih SMA sama S1. Dan saya bukan bicara tentang plus minusnya sebuah negara. Plus minus semua negara ada pasti plus minusnya, gitu kan? Ada plus minusnya. Tapi yang saya bicara adalah hukum Islam. Yang saya tahu, hukum Islam itu kalau lagi diterapkan, dan di sana itu diterapkan itu kalau pencuri dipotong tangannya, asal betul-betul kepergok atau ketahuan dia melakukan perbuatan itu secara sengaja, bukan karena diintimidasi, bukan karena misalnya dia tertekan, ya, atau dia bukan karena dia mabuk tidak sadar atau masih belum balik masih kecil. Maka kalau jelas-jelas penyebabnya dia profesinya itu, dia bekerja untuk itu, maka kalau ketangkap dipotong tangan. Apa yang terjadi malam Jumat diiklanin di semua media, Fulan bin Fulan dari negara ini telah mencuri. Karena dia ketangkap, maka akan terjadi pemotongan tangan besok di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi. Semua orang tahu. Didatangkanlah orang pada saat itu. Diceritakan nih, dia masuk toko orang, dia masuk rumah orang, dia ambil emas, diambil macam-macam. Kronologi diceritakan. Dia kena firman Allah SWT. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Al-ayat. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangannya sebagai hukuman dan penghinaan dari Allah. Gitu ya. Maka besok habis sholat Jumat orang pada pergi semua. Kalau di Madinah dulu ada Maktabah Malik Abdul Aziz, ada perpustakaan Raja Abdul Aziz. Saya lihat terakhir masih ada sih perpustakaan itu. Dulu waktu masa saya tahun 90 sampai 98 di situ ada lapangan luas. Biasanya di situ kisosnya. Habis sholat Jumat orang ramai-ramai ke sana. Nah, di tempat kisos itu misalnya kita anggap meja ini. Nanti di situ ada orang yang akan dihukum di tengah-tengah sama algojo yang akan mengeksekusi. Bukan potongnya itu ya. Sama orang yang melakukan kriminal. Nanti ini dikelilingi oleh polisi saling pegang tangan supaya orang nggak masuk. Di belakangnya polisi kita semua yang mau nonton. Di situ ada 3 mobil. Ada mobil penjara yang membawa pelaku kejahatan ini. Ada mobil pengadilan yang membawa hakim dan saksi dan akan melapor kepada raja ini sudah dieksekusi. Ada mobil yang ketiga ambulan yang akan membawa orang ini. Setelah dipotong tangannya nggak dibiarin mati di situ. Ada tim medis langsung obatin langsung dibawa karena perintah Allah dipotong tangan. Gitu. Baik. Sekarang kalau sudah dipotong tangannya, maka kira-kira kalau seandainya yang hadir, anggaplah sejumlah kita ini, sekian puluh atau ratus orang yang hadir misalnya menyaksikan itu. Kalau ada yang niat mencuri, setelah dia lihat dipotong tangan, masih mau mencuri? Enggak. Karena dia akan berpikir, ngambil handphone orang, ngambil tas orang, tangan saya melayang, berhenti orang mencuri. Jadi hikmah syar'inya adalah Allah lebih tahu sebagai pencipta. 1 orang dipotong tangannya, 10.000 orang berhenti mencuri. Jadi hikmahnya global. Jangan pikir dengan sempitnya akal kita. Jadi ada hikmah ilahi yang luar biasa di sini. Begitu juga dengan orang yang dibunuh ya, dipenggal kepalanya. Itu saya pernah hadir itu. Jadi sama malam Jumat dikenalin begini segala macam, dia pukul orang pakai batu, dia tusuk perutnya, diceritakan kronologisnya. Besok kena kisos di Masjid Nabawi, kita datang ke sana, sama tadi. Cuma bedanya kalau orang yang akan dipenggal ini dia pakai kain hitam, dia duduk tangannya diikat di belakang, jadi dia nggak tahu kapan eksekusi. Jadi duduknya nanti algojo di sebelah kanan dia. Di sebelah kanannya algojo ini yang akan eksekusi ada keluarganya orang yang dibunuh. Keluarganya orang yang dibunuh. Jadi walinya dia.
Nanti anggotanya pegang pedang, dia melangkah langkah pertama, dia balik ke orang itu, keluarganya orang yang dibunuh. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah kedua, dia balik lagi. Gak ada keputusan apa-apa, dia melangkah langkah ketiga, balik lagi ke sana. Enggak juga, diangkat pedangnya terakhir, dilihat. Kalau nggak ada tanda apa-apa dari mereka, dikisos. Tetapi kalau ada, misal di sana hadir 3 orang, 1 orang saja angkat tangan, kasih isyarat, maksudnya saya maafkan, nggak jadi kisos. Ya, nggak jadi kisos. Kenapa? Karena hikmahnya bukan main penggal-penggal. Begini pesan ilahinya. Ini ya, dipanggil keluarganya orang yang dibunuh. Nih, yang bunuh istri sama suamimu ini orang. Sekarang kami akan kisos. Nggak ada hubungannya sama istrinya ya. Nggak ada hubungan sama anaknya. Jangan perang keluarga nih. Ini nih orang yang salah nih. Sekarang keputusan di tangan kalian. Kalian mau balas darah dengan darah, kami penggal. Kalian maafkan, kami bebaskan. Paham nggak? Jadi bukan orang penggal leher kejam. Itu nggak paham. Dia nggak tahu. Kalau ada 1 orang penjahat pembunuh bunuh di penggal begini, kan di seluruh dunia kan ada hukum mati ya. Kan ada pakai sniper ditembak, ada yang strum, ada yang dikasih racun, kan gitu. Saya pernah waktu tulis tesis S2 di Makassar dulu tahun 99 sampai tahun 2001. Di antara yang saya angkat di tulisan saya itu adalah penelitian. Ada beberapa tokoh-tokoh ada beberapa tokoh-tokoh orang Barat di sini. Seingat saya dari Eropa waktu itu. Mereka mempelajari bagaimana cara di seluruh dunia yang berlaku hukum, bagaimana mengeksekusi para pakar kriminal. Orang-orang kriminalnya sudah tingkat tinggi. Jadi dia membunuh sekian puluh orang, bom sana sini, buat kerusakan luar biasa. Ada orang menggabungkan kriminal sekaligus ya. Dia masuk rumah, dia perkosa, dia mencuri, dia membunuh. Itu diapakan itu? Gitu. Nah, ya ada kan begitu kan? Misalnya kita dengar berita, kita baca kan gitu. Nah itu diapakan itu? Rupanya mereka di negara-negara non-muslim ini ada yang ditembak, ada yang di-strum, kan gitu. Ada yang dihukum penjara seumur hidup, kan gitu. Nah mereka penasaran cari tahu. Coba tanya Islam ini apakan? Mereka berangkat ke negara-negara Arab, di antaranya Mesir dan beberapa negara Timur Tengah. Lalu mereka bertanya, kalian kalau ada lalu kriminal ini diapakan? Kisos, dipenggal lehernya. Lalu mereka penasaran, diteliti mana eksekusi mati yang paling bagus maksudnya untuk si pelaku kriminal. Mereka dikagetkan Bapak Ibu sekalian setelah mereka teliti bahwasanya pedang itu lebih baik daripada tembak, daripada strum, karena targetnya kan mematikan orang ini supaya kejahatannya habis, kan gitu. Ternyata kalau strum itu masih ada detik-detik dia rasakan sakit. Kasih racun juga sama. Di penjara seumur hidup masih bisa mungkin dia lari keluar segala macam. Oh, itu 1 kali mati. Dan ternyata dengan pedang itu sekali eksekusi habis. Ya. Itu survei, bukan main-main. Itu para ilmuwan datang. Jadi orang yang mengatakan hukum Islam itu keras, nggak paham dia. Dia nggak tahu apa hikmahnya. Sementara Allah nggak mungkin salah mengatakan walaupun fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pasti dalam kisos itu ada kebahagiaan, kemakmuran hidup kalian hai orang-orang yang berakal.